Kode 631. Ya. Pada saat ini suara bising terdengar terlihat Wuling Convero yang cantik dan anggun itu melewati Lamborghini saat melintasi tikungan. Sial, pergerakan yang sangat indah. Orang-orang di puncak gunung yang menonton juga sangat terkejut. Menyalip di tikungan, tetapi juga drifting, tidak ada kata yang bisa menggambarkan adegan itu, jika ada pun itu adalah luar biasa. Apa? Timo bereaksi, Wuling Convero sudah ada di depannya dan meninggalkannya asap. Dan ketika dia melihat bagian belakang mobil itu yang compang-camping, Timo pun sangat kesal. Secara samar, dia melihat Cindy memberinya jari tengah. Apa yang sedang terjadi? Jelas-jelas itu mobil tua, bagaimana bisa menandingi mobil bertenaga kudanya? Apalagi Lamborghini miliknya memiliki kecepatan lebih dari 300 km per jam. Dia berhasil mengejarnya. Bugatti yang saat ini menjadi nomor 1 juga sudah ada di belakangnya. Entah itu dewa mobil gunung lingkar barat atau Kak Frankie, wajah mereka saat ini menjadi muram seolah-olah mereka melihat traktor rongsokan berubah menjadi pesawat. Kecepatan ini mengejar kecepatan perlombaan mobil F1. Jangan khawatir sudah hampir garis finish, dia tidak akan bisa mengejar kita. Dewa mobil gunung lingkar barat tiba-tiba tersenyum percaya diri. Dia sudah puluhan ribu kali melewati jalan gunung ini dan lebih mengenal kondisi jalan di sini daripada orang lain. Dengan kecepatan Wuling Convero butuh 5 menit untuk mengejar ketinggalan, tapi dalam 5 menit mereka sudah mencapai garis finish. Kak Frankie akhirnya menghela napas lega, dia menunggu Jensen telanjang menuruni puncak gunung. Di tikungan terakhir adalah tikungan tajam berbentuk V, kita harus memperlambat kecepatan dan setelah itu kita akan langsung menuju garis finish. Dewa mobil gunung lingkar barat menambahkan, selama melewati tikungan ini Wuling Convero pasti akan terjatuh. Sial, Wuling Convero apa itu? Tak disangka bisa mengejar kecepatan mobil super, brengsek. Saat dia berbicara, dia memperlambat mobil dan berlari dengan indah melewati tikungan. Kak Frankie langsung merasa lebih lega ketika melihat garis finish. Tikungan itu juga disebut gerbang kematian. Orang yang bermain dengan mobil selama bertahun-tahun tidak tahu berapa banyak yang meninggal di depan gerbang. Mungkin mobil Wuling Convero bisa terbalik, kata dewa mobil gunung lingkar barat. Itu sangat bagus. Kak Frankie sangat menantikannya. Dia tidak berani melawan Jensen dengan mudahnya, tapi jika mobil Jensen secara tidak sengaja terbalik dan dia mati. Itu bukan urusannya. Brem. Tetapi pada saat ini ada suara gemuruh di belakangnya, seolah-olah pesawat itu sedang terbang. Sial, kelihatannya dia tidak melambat. Mendengar deru mesin, dewa mobil gunung lingkar barat tahu apa yang sedang terjadi. Saat ini puncak gunung menjadi heboh lagi. Mereka bisa melihat dengan jelas dari ketinggian. Bukannya melambat, Wuling Convero justru melaju kencang. Sangat luar biasa, itu sangat luar biasa. Jensen. Saat ini Cindy sudah sangat ketakutan. Ada tikungan di depannya dan itu adalah tikungan tajam berbentuk V. Jika tidak melambatkan kecepatan mungkin mereka bisa terjatuh dari gunung. Hatinya gelisah. Brem. Wuling Convero sampai di tikungan itu seperti binatang buas. Tiba-tiba dia berbelok dengan indah di tikungan itu. Kecepatannya tidak berkurang sama sekali. Cindy hampir terlempar keluar dari mobil, memegang sandaran tangan dengan kuat dan menatap Jensen. Terlihat Jensen sangat tenang, tangannya berayun cepat dari rem tangan, kopling di kakinya, pedal gas itu adalah serangkaian gerakan lebih terampil daripada pembalap profesional. Melihatnya membuat orang terkagum-kagum. Brem. Setelah mobil melewati tikungan, ia langsung berlari cepat. Orang-orang di puncak gunung sudah heboh. Itu adalah belokan kematian. Sial, apakah orang ini pembalap internasional? Ini adalah drift super dalam lomba balap kelas atas. Setiap mata orang menjadi terbuka, pandangan dunia bahkan terkalahkan. Kak Frankie dan yang lainnya yang berada di Bugatti saat ini seperti melihat hantu, hanya bisa melihat Wuling Convero mendekat di kaca spion mereka. Cepat mereka akan menyusul. Teriak Kak Frankie. Baru saja kita memperlambat kecepatan, untuk mempercepat kecepatan kita butuh waktu. Dan dia tidak memperlambat kecepatannya, sepertinya dia benar-benar ingin mengejar ketinggalan, kata dewa mobil gunung lingkar barat tak berdaya. Sial. Kak Frankie menjadi emosi, tiba-tiba dia mengeluarkan pistol dan menembak bagian belakang mobil itu. Brem. Wuling Convero bergegas seperti pesawat.
Di dalam mobil, wajah Jensen menjadi dingin dan jarum peraknya terayun keluar. Cering. Roda Bugatti itu berputar dengan kecepatan tinggi, tapi jarum perak Jensen setajam peluru. PFFTT, rodanya bocor. Bannya kempes. Dewa mobil gunung lingkar barat memaki, dia tidak berani menginjak rem dan hanya bisa memperlambat kecepatan. Brem. Pada saat yang sama Wuling Convero menyalip Bugatti itu dan berjalan menuju ke puncak gunung. Setelah drifting yang indah, mobil itu berhenti. Juara pertama. Hebat. Orang-orang di puncak gunung bertepuk tangan berulang kali, ada banyak wanita cantik yang mengedipkan mata menatap Jensen. Di sisi lain Bugatti tidak berhenti dan terus melaju kencang. Tetapi dia menabrak pagar di puncak gunung dan hampir terbalik jatuh dari gunung dengan bersama dengan orang-orang di dalamnya. Jensen membuka pintu mobil dan berjalan keluar, lalu Cindy ikut keluar. Tentu saja dia memegang pintu mobil, perutnya terasa terkocok dan dia langsung muntah. Dia menatap Jensen dan setelah merasa lebih baik dia berkata, "Brengsek." Jensen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia berjalan ke Bugatti itu. Ada seseorang yang orang-orang di dalam mobil itu keluar. Menarik. Terlihat kedua orang itu terluka, Kak Frankie memegangi dadanya dan berteriak kesakitan, "Panggil ambulans. Sakit, sakit." Sambil berkata dia sambil muntah darah, orang-orang yang ada di sekitar pun menjadi ketakutan. "Terlambat, tunggu ambulans ke puncak gunung sepertinya dia akan mengalami serangan jantung," kata Jensen sambil melirik ke arah jalan. "Bagaimana kamu bisa tahu?" Saat ini Jordie dan yang lainnya juga berlari menghampiri. "Terlepas dari bagaimana aku bisa tahu, jantungnya sudah terpukul keras. Dia serangan jantung dan dia membutuhkan alat pacu jantung untuk bisa pulih, tetapi tidak ada alat pacu jantung di sini." Jensen berkata pelan, "Persiapkan pemakaman dengan baik." Ah! Jordie, Timo dan yang lainnya semua ketakutan. Kamu tahu lukaku? Apa kamu punya cara?" Kak Frankie merasakan sakit yang parah di jantungnya dan tulang dadanya tampak cekung, seolah-olah dia telah dipukul. "Punya." Jensen mengabaikannya. "Tolong bantu aku." Kak Frankie sebenarnya tidak tahu apakah Jensen bisa menyelamatkannya, tapi saat ini dia hanya bisa mencoba. "Kenapa aku harus menyelamatkanmu?" "Katakan alasannya," kata Jensen tertawa. "Aku bisa memberimu uang," kata Kak Frankie mendesak. "Kamu pikir aku kekurangan uang? Aku artis besar. Di mata aku artis besar ya seperti ini." Aku menyuruhnya tanda tangan, dia tidak berani tidak melakukannya, aku biarkan dia pergi ke timur, dia tidak berani pergi ke barat. Aku tahu salah. Tidak seharusnya aku mempermainkanmu, tolong beri aku kesempatan." Kak Frankie sangat menyesal. Terakhir kali Jensen sudah mengingatkannya untuk tidak memprovokasinya lagi, tapi Kak Frankie tidak mengingatnya. "Apa sebelumnya belum jelas? Sekarang kamu malah memohon padaku," kata Jensen masih tersenyum. "Maaf tolong bantu aku tidak ingin mati." Suara Kak Frankie semakin lemah. "Jensen, menurutku lebih baik kamu membantunya." Cindy adalah seorang gadis, dia tidak tega melihat Kak Frankie mati. Jensen menggelengkan kepalanya, tadi Kak Frankie ini juga menembaknya. Jika tembakan itu mengenai ban atau tempat lainnya dengan kecepatan itu sudah cukup untuk menghancurkan mobil dan membunuh orang di dalamnya. "Oke, aku bisa menyelamatkanmu." Berpikir sejenak lalu Jensen berjalan mendekat dan bertanya lagi, "Apa kamu ingin menyakitiku dan bermain-main dengan nyawa seseorang?" "Ah!" Kak Frankie terkejut. "Sebelumnya aku rasa kamu seperti itu." "Begini saja, kamu mau nyawamu atau masa depanmu?" tanya Jensen. Episode 632. "Aku mengerti." Jensen mengangguk, merawat Kak Frankie dengan akupuntur dan energi kimia. Lalu menepuk punggungnya, dan memukul tulang dadanya yang cekung, agar tidak lagi menekan jantungnya. Energi kimia membasahi jantung dan memulihkan detak jantungnya. Rasa sakit Kak Frankie berkurang dan dia tersenyum bahagia. Di dalam hatinya dia berkata kalau Jensen sangat baik, dia bahkan bersedia menyelamatkan dirinya. Namun Jensen tidak boleh diprovokasi, kedepannya dia tidak boleh bermain-main dengannya. Adapun masa depan, sebaiknya dia menjadi idola yang baik. "Ah, Kak Frankie, kamu." Namun saat ini semua orang di sekitarnya terkejut.
Semua orang mundur satu langkah, wajahnya berubah drastis. Wajahku kenapa? Kak Frankie terkejut. Dia menyentuh wajahnya, dia melihat kalau wajahnya penuh dengan kerutan dan rambutnya rontok. Ah! Kak Frankie juga berseru, dia adalah artis besar dan idola semua orang. Sekarang bagaimana bisa membiarkan orang lain melihat penampilannya ini? Kamu. Dia tiba-tiba menatap Jensen. Aku sudah bertanya kepadamu, kamu mau nyawamu atau masa depanmu? Jensen berkata pelan, jika kamu memilih masa depan, kamu bisa mati dengan wajah tampan. Jika kamu mau nyawamu, maka wajahmu yang menipu publik juga harus diekspos. Jensen, apa yang sudah kamu lakukan padaku, kau sangat kejam. Kak Frankie berteriak histeris. Sebagai seorang artis, penampilan selalu menjadi yang pertama. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana hidup tanpa wajah yang tampan, rasanya seperti terjatuh dari surga ke neraka. Kamu tidak pantas membuat aku melakukan ini kepadamu. Jensen berkata marah, apa yang terjadi dengan wajahmu, kurasa kamu lebih tahu dariku. Kamu tidak bisa memainkan trik sihir Asia Tenggara ini dengan mengoleskan minyak mayat ke wajahmu setiap hari dan memelihara hantu untuk menjaga kemudaanmu. Yang aku lakukan hari ini hanyalah membuatmu kembali ke wajahmu yang semula dan aku juga menyelamatkan hidupmu. Jika kamu tetap berpikiran sesat dalam 5 tahun, kamu akan mendapat akibatnya. Hantu kecil yang melindungi karirmu juga akan melahap. Kamu mau apa? Kamu tahu siapa aku? Timo mundur selangkah. Lihatlah penampilanmu sekarang. Di usia 40 tahun, rambut dan gigimu sudah rontok. Wajahmu juga penuh keriput, semua ini efek sampingnya. Mendengar ini Kak Frankie seperti disambar petir dan tidak berani berkata apa-apa. Wajah orang-orang di sekitarnya berubah drastis. Memelihara hantu kecil. Menggunakan minyak mayat untuk mempercantik wajah? Sangat mengerikan. Namun dengan penampilan Kak Frankie saat ini, sepertinya dia akan sulit untuk berbaur dalam dunia hiburan. Oke, sekarang giliran MU. Jensen berbalik dan berkata sambil melihat Timo. Aku tidak peduli siapa kamu, aku hanya tahu kalau yang kalah harus ditelanjangi dan berlari turun dari puncak gunung, kata Jensen sambil melangkah maju. Kamu berani? Timo membentak, apa kamu tahu siapa aku? Jordi buru-buru berbisik, Jensen, Tuan Timo adalah bos militer Rusia Utara. Bos militer? Jensen sedikit mengerutkan keningnya. Benar, kamu mungkin belum pernah mendengarnya. Aku beritahu, kakakku adalah anggota tim operasi khusus, dengan kata lain dia juga anggota pasukan khusus. Timo berteriak. Jensen mengangkat tangannya dan menamparnya sampai dia jatuh ke tanah. Memang kenapa kalau tim operasi khusus? Jika kamu mampu, suruh dia mencariku, sekarang kamu mau lepaskan pakaianmu atau tidak? Jensen melangkah dan tanpa menunggu Timo berdiri, dia menamparnya lagi. Kamu cari mati ya? Timo merasa harga dirinya telah diinjak. Dia segera berlari ke mobil, mengeluarkan pipa besi dan memukul Jensen dengan marah. Prak! Pipa besi itu dijepit oleh 2 jari Jensen, energi kinya bergerak dan pipa besi itu dibuatnya menjadi bengkok. Orang-orang di sekitar terkejut. Tubuh Timo bergetar. Kamu mau lepaskan atau tidak? Jensen menendangnya lagi, Timo berguling ke belakang seperti bola. Lalu dia berlari ke mobil dan mengeluarkan pistol. Kemari kamu, aku tidak takut. Dia berteriak seolah telah menemukan kepercayaan diri. Jensen tidak takut sama sekali, dia berjalan mendekat dan berkata dengan dingin, kalau kamu seorang pria tembak saja. Tangan Timo yang memegang pistol itu gemetar, lalu dia menunjuk ke dahi Jensen, aku benar-benar akan menembak. Tembak saja. Tiba-tiba Jensen menjawabnya. Tapi Timo tetap tidak berani, kebalikannya dia merasa takut dan tubuhnya gemetar. Plak. Jensen menampar pistol itu dengan satu tangan dan menamparnya lagi. Apa kamu tahu kenapa Cindy membencimu? Karena kamu penakut, kamu tidak kompeten, kamu takut mati. Tidak hanya dirimu yang busuk, ketika kamu tidak bisa mengejar seorang gadis, kamu melampiaskannya kepadaku? Jangan gunakan nama keluarga Barnes, lebih baik ubah nama keluargamu menjadi bergantung. Sambil berbicara dia menamparnya lagi. Benak Timo dipenuhi dengan kebencian, tetapi dia tidak bisa menghentikan kekerasan Jensen, jadi dia hanya bisa melepas pakaiannya dengan sedih. Setelah itu dia menutupi dengan pakaiannya dan berlari menuruni gunung dengan malu. Tiba-tiba semua orang di puncak gunung itu tidak bisa berhenti tertawa.
Wajah Cindy terlihat menghina dan dia juga tidak bisa menahan tawanya. Baiklah, ayo pergi. Jensen memanggil Cindy untuk pergi. Jalan kaki? Bagaimana dengan mobilnya? Tanya Cindy menatap mobil Wuling Convero. Mobil ini sudah tidak bisa pakai lagi, bagaimanapun itu adalah modifikasi sementara. Jensen menggelengkan kepalanya. Mobil modifikasi sementara memiliki performa jangka pendek, tetapi pasti tidak akan bertahan lama. Jika tidak, semua pabrikan mobil besar bisa bangkrut. Tempat itu ada di mana, sekarang kamu bisa mengatakannya, kan? Jensen bertanya dengan santai kepada Cindy di sepanjang jalan pegunungan. Wajah Cindy menjadi serius, apa kamu benar-benar yakin ingin pergi ke sana? Tempat itu sangat berbahaya. Ada pistol dan master seni bela diri. Aku rasa lebih baik melaporkannya kepada polisi. Aku dari kemiliteran, awalnya aku memang menyelidiki masalah ini. Jangan khawatir, kata Jensen menjelaskan. Cindy memandang Jensen, akhirnya dia percaya kepada Jensen dan mengatakan lokasi tempat itu. Jensen segera memberikan lokasi itu ke penatua Jack. Cindy sedikit khawatir, oh ya, dengar-dengar kakaknya Timo adalah bos militer Huasia Utara dan keluarganya mengenal banyak orang berkemampuan mistis di ibu kota, khususnya orang dunia Jianghu. Kamu juga tahu dunia Jianghu? Jensen bertanya sambil tersenyum. Cindy menggelengkan kepalanya, sebenarnya aku tidak tahu jelas, sepertinya itu adalah padepokan bela diri. Aku hanya mendengar apa yang dikatakan Timo kepadaku. Jangan khawatir, jika dia berani datang kepadaku, dia akan menyesal. Jensen tahu kalau Cindy sebenarnya tidak mengerti. Orang dunia Jianghu tersembunyi di dunia fana ini. Ini bukan berita baru, tapi sangat sulit bagi orang biasa untuk mengetahuinya. Namun jauh lebih mudah bagi orang-orang di dunia Jianghu untuk menonjol daripada orang biasa jika mereka lepas kontrol dalam bertindak. Bagaimanapun seni bela diri adalah sebuah kelebihan. Sepertinya tidak banyak orang yang berpegang pada prinsip seperti Chris. Tak lama kemudian, keduanya mencapai kaki gunung dan langsung pergi ke sekolah setir mobil. Kamu sungguh tidak punya SIM? Melihat Jensen benar-benar mendaftar, Cindy tidak bisa berkata-kata. Dia bisa menyetir mobil dengan sangat lancar tanpa SIM. Jika dia memiliki SIM, dia mungkin bisa terbang. Sudah dicabut? Setelah Jensen mendaftar, dia hanya perlu menunggu tes. Sudah kubilang, kamu tidak terlihat seperti baru menyetir untuk pertama kalinya. Cindy mengangguk dan matanya berbinar. Oh ya, kemampuanmu sangat hebat, ke depannya. Kalau aku punya berita aneh aku akan memanggilmu untuk pergi bersamaku. Oke. Jensen mengangguk dan setuju. Cindy ingin mengajak Jensen makan, tapi Jensen menolak. Ketika dia memikirkan masalah Elena, dia berpikir lebih baik tidak bermain-main wanita cantik. Kembali ke aula Singlin, Jensen melihat kakek dan yang lainnya masih sibuk, Jensen pun langsung bergegas membantu. Jensen, kenapa aku tidak melihat Elena datang? Apa dia pergi keluar kota lagi? Tanya kakek Herman setelah mengambil obat untuk pasien. Jensen diam-diam merasa malu. Dia dan Elena sekarang sedang perang dingin dan mungkin mereka akan bercerai. Elena sedang pergi keluar kota, kemungkinan bisa memakan waktu sampai setengah bulan. Jensen berbohong, entah berapa kali dalam kehidupan rumah tangga, mereka bertengkar sampai mau bercerai. Episode 633. Tapi kali ini Jensen yang berinisiatif untuk menyebutkannya, perceraian kali ini berbeda dari biasanya. Tetapi dia dan Elena sudah melewati berbagai masalah bersama, tiba-tiba mengatakan cerai. Sepertinya dia juga tidak terbiasa. Biarkan semuanya berjalan secara alami. Guru. Saat ini sebuah ada suara datang dari luar gerbang, terlihat Naomi masuk dengan membawa kotak makan siang. Dia cukup kelihatan muda hari ini dengan mantel pendek coklat kehijauan, celana pendek hitam, sepatu bot setinggi lutut dan syal kotak-kotak di lehernya. Naomi datang. Kakek Herman dan yang lainnya menyapanya. Selama beberapa waktu belakangan ini Naomi sering datang ke aula Singlin untuk belajar kedokteran. Dia juga rendah hati, kakek Herman dan yang lainnya pun menyukainya. Kamu lihat aku membawa MU sushi, aku membuatnya sendiri. Naomi meletakkan kotak makan siang di atas meja dan menatap Jensen dengan senyuman kecil. Tatapannya terlihat sedikit aneh. Sejak Jensen menyelamatkannya dari tangan Jessica, suasana hatinya berubah.
Ditambah dengan pertikaian Jensen dengan keluarga Miller, Naomi menduga kalau pangeran yang bermain piano yang dia lihat di malam hari itu adalah Jensen. Kakak ipar. Saat ini sesosok orang berjalan masuk dari gerbang, tak disangka itu adalah Diana. Diana. Jensen langsung tersenyum dan berinisiatif untuk menghampiri dan menyambutnya. Diana sangat senang dan mengaitkan tangannya di lengan Jensen dan senyum manis sambil berkata, "Lama tidak berjumpa denganmu, ayah dan ibu merindukanmu." Teringat akan tentang keluarga Lawrence, Jensen pun teringat Elena. Wajah Jensen menjadi agak muram, lalu dia mengubah topik pembicaraan, "Ayah dan ibu mereka tinggal di ibu kota?" "Ya, aku berencana untuk pindah ke Universitas Amerta, paman kedua telah sudah berjanji untuk mengurusnya untukku." Diana tersenyum dan mengangguk. Paman kedua adalah Lyman Miller, wakil rektor Universitas Amerta. Tampaknya demi Elena, keluarga Miller juga menjadi baik kepada keluarga Lawrence. "Oke, saat kamu pindah ke universitas itu, aku akan menyambutmu." Jensen mengangguk, "Jika kamu tidak ingin belajar, aku akan memberikan pekerjaan untukmu." "Janji ya, terima kasih kakak ipar." Diana merasa senang seperti anak kecil. Dia mengeluarkan kotak makan siang. "Kakak ipar lihat. Aku membawakanmu tumisan kerang." Mata Jensen tiba-tiba berbinar. Sejak dia datang ke ibu kota, dia sudah lama tidak makan tumisan kerang asli dari kota Asmenia. Naomi juga berlari dengan membawa kotak makan siang. "Guru, aku membuatkanmu sushi." "Naomi, kamu sangat tidak tahu malu. Aku sudah membawakan guru tumisan kerang, dia tidak mau sushimu." Diana mendengus dingin. "Kata siapa guru mau memakan tumisan kerangmu?" Naomi juga tidak menghormatinya. Diana tiba-tiba dengan bangga berkata, "Karena aku adalah adik ipar kakak iparku." Naomi tertawa, dia juga berkata dengan bangga, "Aku juga." "Tidak tahu malu." "Kamu yang tidak tahu malu." Kedua orang itu tidak menyukai satu sama lain. Para pasien di aula tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat dua wanita cantik bertengkar untuk kakak ipar mereka. Jensen merasa sangat besar kepala, dia malas untuk meladeni mereka. "Kakak ipar, jangan pergi." Melihat Jensen pergi, Diana menarik Jensen dan bertanya dengan hati-hati, "Pertengkaran kakak ipar dengan Kak Elena kali ini, apa kalian benar-benar mau bercerai?" "Kakak ipar, perkataan Kak Elena hanya karena emosi, jangan diambil hati. Dan masalah keluarga Miller sebenarnya juga tidak ada hubungannya dengannya," kata Naomi menasihati. "Selain itu apa yang kamu katakan saat itu sangat kasar, kamu juga terlalu emosi. Lupakan saja. Keluarga Miller kami memang rakus akan kekayaan, abaikan saja mereka." Melihat keduanya membujuknya, Jensen menghela napas dan berkata, "Masalah perasaan, orang luar tidak tahu dengan pasti. Jika perasaan sudah memudar, tidak ada seorang pun yang bisa mengubahnya." "Tidak, Kak Elena sangat menyukaimu." Keduanya sangat cemas. Jensen menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu harus berkata apa kepada Elena. Sebenarnya dia juga menyukai Elena. Tetapi dia lelah dengan sifat Elena yang patuh, setiap kali dia menyuruh Jensen untuk mengambil ahli masalah yang terjadi. Sekali tidak apa-apa, dua kali tidak apa-apa, tetapi jika berkali-kali, dia benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Selain itu kali ini demi keluarga Miller dia membela adiknya dan adik yang dia bela bahkan mengejar keluarga Woodley. Bukankah ini sama saja dengan membantu musuh? "Sudahlah, urusan kakakmu biarkan saja semuanya berjalan secara alami." Jensen tidak ingin banyak bicara tentang masalah itu. Tapi kedua wanita itu bersikeras meraih lengan Jensen, satu orang satu tangan, mereka juga tidak berbicara dan hanya menatap Jensen. "Apa yang sedang kalian lakukan?" Jensen tersenyum pahit. Mereka masih tidak berbicara. Oke, aku akan mencari kesempatan untuk membujuk kakakmu." Jensen hanya bisa menjawabnya dengan santai. Setelah mereka berhasil membujuknya, Jensen juga kembali ke rumah komunitas dan kemudian berlatih duduk bersila. Sekarang tujuannya sederhana, yang pertama adalah berlatih, yang kedua adalah menjadi dokter yang baik. Terutama berlatih, sejak dia berhubungan dengan dunia Jianghu, dia tahu kalau kekuatan mewakili segalanya. Ketika istirahat, Jensen juga melihat halaman kosong di rumah komunitas, yang adalah rumah Keisha. Entah bagaimana keadaan dia sekarang. Aku tidak ingin memasuki dunia Jianghu tetapi aku tidak punya pilihan selain terlibat dalam dunia Jianghu. Keisha sama denganku, tetapi jika sudah masuk dunia Jianghu akan sulit untuk bisa keluar.
Jensen menghela napasnya. 2 hari kemudian, rumah komunitas kedatangan seorang lelaki tua, penatua Jack. Jensen, rumahmu lumayan juga. Sambil berjalan-jalan penatua Jack sambil berkata, apa rumah lainnya kosong? Bagaimana kalau aku menyewanya satu? Penatua Jack, jangan bermain-main denganku. Dengan senyum pahit, Jensen menyambut penatua Jack ke ruang tamu dan menuangkan teh. Tidak perlu minum teh, apa ada anggur? Penatua Jack melambaikan tangannya. Penatua Jack, jangan-jangan kamu kesini menipu anggur? Haha, kalau menipu aku tidak akan mengatakannya. Kamu juga tahu hubungan kita seperti apa, seharusnya aku dipanggil untuk mengambil anggur itu. Aku dengar kamu memberikannya juga kepada kakek keluarga Miller. Pria tua itu bisa menjadi sangat sombong, tapi keluarga Miller juga keterlaluan. Sudah mendapatkan keuntungan masih tidak memperlakukan orang dengan baik, menyebalkan. Seperti biasa penatua Jack bisa cepat mendapatkan informasi, dia tahu jelas masalah Jensen di keluarga Miller. Dia tertawa dan berkata, sebenarnya kali ini datang aku ingin meminta tolong kepadamu dan masalah itu ada hubungannya dengan keluarga Miller. Masalah keluarga Miller tidak ada hubungannya denganku. Jensen langsung menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, dengarkan aku sampai selesai. Penatua Jack melambaikan tangannya untuk menghentikan Jensen dan berkata perlahan, kami sudah menemukan kekuatan besar yang bekerja sama dengan keluarga Woody. Teknik kultivasi yang mereka cari adalah dari keluarga Miller. Teknik kultivasi ini dapat membuat orang yang disuntikan ramuan gen tetap memiliki kesadaran. Teknik kultivasi, liontin harta karun? Mata Jensen berbinar. Awalnya benda ini dimiliki oleh Elena, kemudian Elena memberikannya kepada keluarga Miller. Benar. Penatua Jack mengangguk, selain itu Jessica menghilang, sepertinya dia juga berkaitan dengan masalah ini. Lokasi yang kamu berikan terakhir kali, kami menyuruh orang untuk menyelidikinya, itu hanya titik kontak, tidak ada banyak informasi yang berguna. Tetapi melalui penyelidikan kami tahu sepertinya tempat ramuan itu diproduksi adalah di Lembah Cacing Kota Bona. Aku rasa tempat itu tidak mudah untuk hancurkan, jadi aku ingin meminta tolong kepadamu mencari lokasi detailnya dan memberitahukannya kepada kami. Setelah itu kami akan meminta seseorang untuk menghancurkan tempat produksi itu. Mendengar ini Jensen tersenyum pahit, penatua Jack kamu memiliki orang hebat yang tak terhitung jumlahnya, kenapa kamu menyuruhku yang melakukannya? Penatua Jack menatap Jensen dan berkata, Jensen keahlianmu tinggi, tugas ini lebih cocok untukmu dan ini juga semacam pelatihan untukmu. Setelah diam sejenak, dia berkata dengan wajah serius, kamu sudah ikut campur dalam masalah ramuan gen, bahkan sulit jika kamu ingin keluar dari masalah ini. Cepat atau lambat, masalah ini akan sampai kepadamu. Karena itu, lebih baik kamu menguatkan dirimu. Baiklah. Jensen merasa apa yang dikatakan penatua Jack juga masuk akal, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Episode 634. Begini baru benar. Penatua Jack sangat senang dan bertanya, bagaimana dengan masalahmu dan Elena? Ya begitu saja, jika tidak ada masalah sepertinya aku akan bercerai. Bodoh, pertengkaran antara suami istri itu sangatlah normal. Semuanya tenangkan diri dulu, tunggu sampai masalahnya berlalu, lalu bicara lagi. Penatua Jack menasihatinya, sifatmu itu kelihatannya lembut, tapi sebenarnya ada batasnya. Kamu memiliki prinsip. Sedangkan sifat Elena hanya di luar dan dalam sama-sama lembut, jika keduanya sama-sama keras kepala keduanya juga akan terluka. Jensen terdiam, penatua Jack benar. Jangan khawatir, jika aku punya waktu aku akan berbicara dengan Elena. Jangan berpikir dia hanya membela saudaranya, coba lebih banyak memikirkan posisi MU, kata penatua Jack menambahkan. Keduanya mengobrol sambil minum. Setelah jam 8, sebuah mobil datang dan membawa Jensen ke bandara. Koper, tiket pesawat dan lainnya sudah siap, dia pun langsung pergi. Jensen buru-buru meminta penatua Jack untuk membantunya membuat SIM. Kamu sungguh pintar mengambil kesempatan untuk dalam kesempitan, tenang saja aku akan membantumu mengurus SIM MU, kata penatua Jack tertawa dan memarahinya. Jensen baru merasa puas untuk pergi. Kali ini untuk pergi ke kota Bona dia sudah menyiapkan banyak hal. Untuk menghindari hal yang sama terjadi seperti latihan sebelumnya, di mana tidak ada obat, tidak ada jarum perak bahkan ada situasi kehabisan profonkinya. Setelah naik pesawat Jensen mengistirahatkan matanya dan berlatih diam-diam.
Sekarang teknik kaisar manusianya sudah ada di tingkatan keempat dan juga sudah sangat mendekati tingkatan kelima. Dia menantikan bagaimana kekuatannya di tingkatan kelima. Bagaimanapun dia secara bertahap menemukan kalau teknik kaisar manusianya yang diturunkan oleh leluhurnya, tampaknya tidak metode seni bela diri, sebaliknya lebih seperti ilmu rahasia Taoisme. Sedangkan untuk perjalanan ke lembah cacing kota Bona ini, penatua Jack hanya memberikan lokasi kasarnya dan ketika dia sampai Jensen harus menemukannya tempat itu sendiri. Kota Bona memiliki iklim yang lembab, pegunungan tinggi dan rumput yang basah. Tempat ini sangat terkenal dengan cacing gu, jadi harus berhati-hati saat berada di tempat ini. Setelah Jensen turun dari pesawat, dia melihat lingkungan geografis yang unik di kota Bona dan langsung menuju lembah cacing. Tak bisa dipungkiri cuaca di kota Bona cukup baik, tidak ada kabut asap dan langitnya sangat biru. Lembah cacing adalah bagian besar dari hutan purba. Pada awalnya dia masih bisa bertemu dengan beberapa pemandu wisata yang membawa turis, tetapi semakin dalam dia pergi, semakin sedikit orang. Ini seperti tempat terlarang bagi manusia yang menyembunyikan banyak bahaya. Bahaya ini termasuk hewan liar, serangga beracun dan sebagainya. Tentu saja, ini tidak menghentikan Jensen. Dia pergi jauh ke dalam hutan purba dan melanjutkan perjalanan. Di dalam tas ranselnya itu ada telepon satelit. Selama dia menemukan tujuannya, dia dapat memberitahu penatua Jack. Selanjutnya apa itu akan dibom atau apa, itu bukan urusan Jensen. Penatua Jack menginformasikan ada orang-orangnya yang bersiaga, tetapi banyak orang dunia Jianghu yang terlibat dalam masalah ini. Dunia Jianghu memiliki 4 sekte besar, 13 akademi dan sekte 81. Saat ini pemimpin dari sekte 81 hanyalah orang bertingkatan tinggi dan pemimpin dari 13 akademi. Diperkirakan adalah master peringkat surgawi. Aku harap bisa bertemu dengan lawan yang hebat. Jensen belum tahu jelas mengenai batas kekuatannya, dia juga ingin mengujinya. Dor. Saat dia sedang berjalan di depan tiba-tiba terdengar suara tembakan. Jensen mengerutkan keningnya dan pergi ke arah berlawanan. Dia tidak tertarik untuk ikut campur dalam pertarungan apapun. Dia tahu kalau awalnya ini adalah hutan purba dan dekat dengan perbatasan, jadi pasti ada banyak penjahat yang bersembunyi di sini. Pertarungan senjata adalah hal biasa. 5 menit kemudian Jensen mengerutkan keningnya lagi dan menyadari ada bunyi langkah kaki. Sial, bagaimanapun tidak akan bisa sembunyi. Ketika dia mengomel diam-diam, dari dalam hutan keluar seorang pria memegang pistol, lengan lainnya tertembak dan mengeluarkan darah. Dia mengenakan baju loreng, tingginya 1,9 meter dan dia cukup kekar. Tanpa sadar dia mengangkat senjatanya setelah melihat Jensen. Wajah Jensen terlihat dingin, dia mengabaikannya. Pria itu melihat Jensen mengenakan pakaian olahraga, tidak seperti gerombolan orang itu, jadi tidak berniat untuk lebih memperhatikannya. Bagaimanapun, dia sedang diburu sekarang. Ketemu. Baru saja dia ingin melarikan diri, 3 pria yang memegang senapan mesin ringan bergegas keluar. Kepala mereka semua dibungkus kain, berotot seperti tentara bayaran dan juga seperti. Hah! Mereka semua melirik Jensen, sangat terkejut. Jensen juga mengabaikan mereka dan terus pergi. Dia tidak tahu kenapa orang-orang ini berkelahi, tetapi itu bukan urusannya. Bunuh Ehsan. Salah satu dari mereka berteriak dan mengarahkan senjatanya ke pria yang terluka itu. Bunuh orang ini juga. Kemudian pria itu berteriak pelan lagi dan pria yang dikatakannya adalah Jensen. Mereka tidak tahu dari mana Jensen berasal, tetapi dia mengenakan pakaian olahraga dan membawa tas besar, terlihat sangat aneh. Selain itu ketika dia bertemu mereka yang memegang senjata, tak disangka dia seperti tidak melihat mereka. Bodoh? Atau gila? Bukan urusannya. Aku tidak kenal dia. Tak diduga pria yang sebelumnya terluka itu berteriak. Aku tahu itu bukan urusannya, tapi jangan biarkan siapapun membocorkan kejadian yang terjadi di sini. Kata orang di seberang itu tidak peduli, tampaknya mereka menyembunyikan suatu rahasia. Mati kamu, nak. Seseorang menembak Jensen. Anak muda. Pria yang terluka itu berteriak cemas. Wus. Tapi saat ini Jensen tidak bisa tidak bertindak. Di dalam hati dia masih memaki. Dia hanya diam tapi ditembak, siapa duluan yang memprovokasinya.
Jarum perak menembus dahi penembak itu dan terlihat ada lubang darah kecil di antara dahinya, jika tidak dilihat dari dekat itu tidak akan kelihatan. 3 serigala. Yang lain menemukan ada yang tidak beres dan memandang Jensen dengan kaget. Wus-wus. Jensen melambaikan jarum terus-menerus, lalu beberapa orang yang lainnya tidak bisa bergerak. Benar-benar bodoh. Ada cara untuk tetap hidup malah cari mati. Jensen menggelengkan kepalanya dan mengalahkan orang-orang ini dengan mudah, semudah seperti minum air. Dan ketika melihat Jensen hendak pergi, pria yang terluka itu akhirnya merespon, "Anak muda, tunggu." Langkah Jensen terhenti, dia memandangnya dengan tatapan tidak peduli. Pria itu langsung ketakutan dan merasa seolah-olah dia ditatap oleh dewa kematian. Dia dengan cepat menjelaskan, "Aku adalah seorang mantan militer yang dipekerjakan oleh seseorang untuk melindungi seorang wanita untuk pergi ke tempat tujuannya. Dan orang-orang ini adalah penjahat asing yang diundang datang ke sini." Jensen menunjukkan ketertarikan, dia tersenyum dan bertanya, "Penjahat asing? Mereka bisa berbahasa Huasia. Mereka sendiri juga orang Huasia. Mereka melakukan kejahatan besar di Huasia dan melarikan diri ke luar negeri," kata pria itu. Jensen mengangguk sedikit, berjalan ke arah pria itu dan berkata, "Tahan sedikit." Setelah bicara dia meraih lengan pria yang terluka itu, dengan lembut dia menepuknya. Terdengar suara peluru keluar dari lengannya dan jatuh ke rumput. "Ini." Pria itu terkejut, ini pertama kalinya dia melihat metode pengambilan peluru seperti ini. Rerumputan dengan daun berbentuk gergaji di sana, setelah dihancurkan dan dioleskan pada luka, dapat mengurangi peradangan dan detoksifikasi. Jensen menambahkan, "Kamu itu?" Pria itu berseru, "Dokter." Jensen juga tidak ingin membuang waktu, dia berbalik dan pergi. Pria itu menatap Jensen, hutan purba, pakaian olahraga dan ransel. Lalu mengeluarkan peluru dari lengannya dengan satu tangan, "Apa dia seorang master?" "Tunggu." Dia buru-buru mengejarnya, "Apa aku boleh menanyakan satu hal?" "Jadi begini, kami melindungi seorang tokoh besar tetapi kami dikepung dan dibunuh oleh asing. Sekarang kami terjebak di dalam gua, aku ingin meminta bantuanmu." Para itu kebanyakan adalah orang-orang dari negara tetangga. Mereka sering menyelinap ke hutan purba untuk membunuh rekan-rekan kami. "Demi sesama orang Huasia, tolong bantu kami. Setelah masalah ini selesai, kami juga akan membayarmu." Mendengar ini Jensen mengabaikannya dan lanjut berjalan. Masalahnya sendiri saja belum selesai, mana ada waktu untuk mengurus masalah orang lain. Episode 635. "Tolong, kami sedang mencari tempat produksi, tak diduga ada asing dipekerjakan di sana." Pria itu berteriak lagi, lalu merasa kecewa dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia tidak bisa membuat master ini membantunya. Kata-katanya yang tidak disengaja itu membuat Jensen terdiam. Tiba-tiba dia tertawa, "Oke, aku akan membantumu. Tetapi sebagai gantinya, kamu harus membawaku ke tempat produksi itu. Kamu setuju?" Pria itu sangat terkejut, buru-buru dia mengangguk, "Oke, aku berjanji." Cepat, orang-orang kami hampir tidak bisa menahannya. Dia berlari bersama Jensen ke kedalaman, dia terlihat sangat bahagia. Dalam perjalanan untuk memperkenalkan dirinya, "Namaku Ehsan Wolse. Panggil saja aku dokter." Jensen tidak menyebutkan namanya. Lebih baik berhati-hati di tempat seperti itu. Dia bertanya, "Ada berapa orang pihak lainnya?" "Sekitar 30 orang dan jumlah kami 18. Tetapi 8 orang sudah dikorbankan dan sekarang sisa 10 orang termasuk aku." Ehsan menjelaskan. Dia sangat menghormati Jensen, dia tahu Jensen pasti seorang master. Dan Jensen memiliki aura tentara yang membuatnya terasa sangat ramah. 30 orang. Jensen sedikit mengangguk, sebenarnya dia berinisiatif untuk membantunya. Pertama, sebelum beberapa orang itu membunuhnya Jensen, Ehsan membelanya berbicara karena tidak ingin melibatkan orang yang tidak bersalah. Kedua, tempat produksi. Dia tidak tahu apakah tempat yang dicari Ehsan sama dengan tempat yang dia cari, tetapi dia juga ingin mencoba peruntungan. Dor dor dor. 20 menit kemudian, terdengar suara tembakan dari depan dan daya tembakan semakin intensif. Melihat ke depan ada sebuah gua di hutan. Pintu masuk gua itu kecil, ada tembakan di dalam dari waktu ke waktu. Dan ada banyak orang di luar, mereka menyerang gua itu dengan gilanya. Namun gua itu tetap bertahan dan sulit diserang.
Untuk beberapa saat gua itu tidak bisa diserang. Apalagi orang-orang di luar juga tidak bodoh. Menembak dari luar gua hanyalah buang-buang waktu. Selama orang-orang di dalam gua kehabisan peluru, segalanya akan jauh lebih mudah. Sampai, orang-orang kami ada di dalam. Ehsan menyelinap dengan hati-hati dan menoleh ke Jensen. Namun Jensen sudah pergi. Ehsan tiba-tiba kaget. Kapan pemuda itu pergi? Tidak ada suara sama sekali. Dan kemana dia pergi? Apa karena terlalu berbahaya, jadi dia tidak mau membantu? Dor. Saat sedang memikirkannya, salah satu gangster yang paling dekat dengannya ditembak di kepala dan jatuh. Dor. Selanjutnya yang kedua, yang ketiga. Penembak jitu. Ehsan merespon dan tiba-tiba teringat pada Jensen. Anehnya, jelas-jelas dia melihat Jensen tidak membawa pistol. Tembakan terus terdengar. Satu tembakan pada satu waktu dan orang-orang yang mengelilingi gua tidak menyadarinya sampai tersisa 5 orang dan akhirnya seseorang menyadarinya. Orang itu menyadarinya karena dia ingin merokok, ketika dia menoleh dia melihat temannya sudah mati. Gawat, ada musuh. Dia berteriak keras, matanya mencari kemana-mana. Lalu dia melihat Jensen di dekat sebuah pohon, dia langsung ingin menembak tapi kemudian ada cahaya perak. Dengan jarum di atas dahinya dia pun terjatuh. Alasan utamanya adalah orang-orang ini berada di sudut buntu. Jensen tidak punya pilihan selain menyerang mereka dalam jarak dekat, jika tidak mereka sudah mati oleh penembak jitu itu. Saat ini 4 orang lainnya melihatnya, lalu satu persatu mereka mengangkat senjata mereka. Jensen mengibaskan tangannya seperti peri yang menebarkan bunga. Dor dor dor. Semuanya jatuh. Dor. Tapi saat ini ada 2 peluru yang ditembakkan dalam kegelapan, tak disangka dia adalah penembak jitu. Wajah Jensen sedikit berubah, dengan cepat dia menghindar. Tembakan pertama berhasil dihindarinya. Tembakan kedua melintas di pipi Jensen, menghilangkan selai rambut panjangnya dan ada noda darah di telinganya. Wajah Jensen menjadi dingin. Merasakan kehadiran salah satu dari mereka dia pun melemparkan jarum peraknya. Setelah melumpuhkan satu orang, yang lainnya menendang senapan sniper itu ke samping. Setelah memegang pistol dia menembak ke arah hutan dengan posisi setengah jongkok. Dor. Penembak jitu yang bersembunyi di kegelapan dilumpuhkannya. Ehsan bersembunyi di hutan dan melihat kejadian itu. Dia tercengang dan berkata, kalian menembak yang mengerikan. Temukan posisi lawan pada saat lawan menembak. Kemudian dengan cepat menyerang balik, kualitas ini, pengalaman ini, kemampuan merespon ini, sekali melihatnya dia langsung tahu dia adalah master di kemiliteran. Berpikir begitu Ehsan buru-buru berlari keluar, dengan malu berkata, maaf, aku melewatkannya. Aku tidak menyangka ada penembak jitu. Ini tidak ada kaitannya denganmu. Jensen menggelengkan kepalanya, perasaannya juga merasa sedikit tertekan. Sial, ada penembak jitu. Bahkan dia merupakan peluru khusus, untungnya responnya cepat, jika tidak dia akan terluka. Dia bahkan tidak mati oleh tentara bayaran Akse, tapi jangan sampai dia mati di sini. Jensen berkata kepada Ehsan, pergi dan panggil orang-orangmu. Ehsan buru-buru berteriak ke arah gua sambil berjalan ke dalam gua. Saat ini di dalam gua, ada beberapa orang terluka dan semuanya kelelahan. Tembakan berhenti, apa mereka mundur? Mustahil, orang-orang ini bekerja demi uang, mereka tidak akan pergi sampai mereka membunuh kita. Benar, aku rasa mereka sedang mempersiapkan serangan berikutnya. Semuanya harus berhati-hati terhadap granat yang dilemparkan. Kerumunan orang itu berbicara dengan gugup. Salah satu wanita memegang granat, mengertakkan giginya dan berkata, jika mereka masuk menyerang kita, walaupun harus mempertaruhkan hidupku, aku tidak akan membiarkan mereka menangkapku. Nona Veronica, jangan emosi dulu. Kata yang lainnya menghibur, kami masih memiliki beberapa peluru. Mereka tidak berani menyerang dalam jangka pendek. Saat ini suara Ehsan terdengar, membuat semua orang terkejut. Ehsan? Sebelumnya dia kabur, kenapa dia kembali? Jangan-jangan dia tertangkap, lalu dia berkhianat? Semuanya waspada. Mereka semua mengangkat senjata untuk berjaga-jaga. Terlihat di luar gua Ehsan masuk dengan tangan terangkat dan berkata sambil tertawa, jangan khawatir, orang-orang di luar sudah terbunuh, ada seseorang yang membantu kita. Siapa dia? Apa itu Tuan Muda Blake? Tanya seseorang. Hanya satu orang. Bukan orang dari Tuan Blake,
tapi keahliannya sangat hebat. Dengan senapan sniper dia menghabisi semua musuh. Bagaimana mungkin? Pihak lain ada 30 orang. Bukan 30, tapi 32. Ada 2 penembak jitu yang bersembunyi, tapi juga sudah dibunuh. Ehsan berkata dengan penuh semangat, keluarlah, sudah aman. Semua orang merasa sedikit tidak percaya, mereka keluar sambil memegang senjata. Terlihat ada tumpukan mayat di luar, memang benar itu orang yang tadi menyerang mereka. Semua orang itu akhirnya tidak mencurigainya lagi dan berteriak terus-menerus. Sungguh menakjubkan. Satu orang dapat menghabisi lebih dari 30 orang. Ehsan, master seperti itu harus kenalkan kepada kita. Benar, aku ingin memberinya hormat dan menjadikannya guruku. Kata mereka melanjutkan. Ehsan melihat sekeliling dan mengerutkan kening, barusan dia masih ada di sini. Kenapa sudah menghilang? Aku di sini. Begitu dia berkata, suara acuh tak acuh terdengar dan Jensen perlahan keluar. Sebelumnya dia mengecek keadaan sekeliling, setelah melihat tidak ada bahaya kemudian dia kembali. Wah, kamu adalah pahlawan yang menyelamatkan kita, sungguh luar biasa. Aku pikir kamu sudah sangat tua. Kamu seperti seorang mahasiswa. Dari mana kamu belajar keahlian menembak? Apa kamu bisa mengajariku? Semua orang memandang Jensen dengan gembira. Mereka semua sudah pensiun dari kemiliteran, kekuatan mereka tidak sebaik pasukan khusus. Melihat orang begitu pandai menembak dan menyelamatkan nyawa mereka, mereka pun mengaguminya. Aku hanya mengandalkan tembakan dingin saja dan melawan mereka secara langsung. Aku bukan lawan mereka, kata Jensen menjelaskan sambil tersenyum. Episode 636. Kamu. Tiba-tiba sebuah suara yang familiar menyela percakapan. Terlihat seorang wanita di antara kerumunan itu menatap Jensen dengan kaget. Jensen mengerutkan kening ke arah orang yang berbicara itu, lalu terkejut, Veronica. Apa orang yang mau diselamatkan sebelumnya adalah dia? Jensen langsung merasa kesal. Nona Veronica, apakah kamu kenal dia? Ini bagus, dia adalah salah satu dari kita. Yang lainnya sangat terkejut. Veronica tampak sedikit malu. Dia kenal Jensen, tapi Jensen tidak pernah memperlakukannya dengan baik. Baru berpikir mengatakan sesuatu, tiba-tiba kakinya lemas dan dia duduk di tanah. Nona Veronica. Semua orang langsung berteriak dan salah satu dari mereka tiba-tiba menepuk kepalanya. Oh, sebelumnya di dalam gua, Nona Veronica digigit ular. Saat itu keadaannya mendesak jadi aku tidak terlalu memikirkannya. Sekarang sepertinya racunnya sudah menyebar. Bisa ular. Wajah semua orang berubah drastis. Ada banyak serangga beracun di kota Bona, terutama di hutan purba sangat sulit untuk dicegah. Aku baik-baik saja. Kata Veronica kesal. Jensen mengerutkan kening dan menatap Veronica. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Veronica di sini. Apakah dia orang yang bertanggung jawab atas tempat produksi ini? Sambil menghela napas, Jensen berjalan mendekat dan bertanya, di mana kamu digigit? Kamu mau membantuku? Veronica memandang Jensen dengan bingung. Jensen selalu menganggapnya sebagai musuh, sulit untuk dibayangkan kalau Jensen akan membantunya. Jangan berpikir berlebihan, alasan kenapa aku membantumu karena aku seorang dokter, kata Jensen pelan. Matanya terlihat cerah, tidak ada pikiran jahat di benaknya. Veronica diam-diam mengaguminya, dia sudah lama mendengar tentang kebaikan Jensen dan keahliannya, akhirnya hari ini dia menyaksikannya sendiri. Dia berkata tidak enak, hanya saja, tempatku digigit. Tidak mungkin kan, apa itu di sana? Jensen tertegun, kemudian dia menebak sesuatu. Sepertinya ada di dalam paha lagi. Sial, ular ini benar-benar pintar memilih tempat. Dia pun merasa sedikit ragu-ragu. Terutama masalah Elena mengingatkannya untuk menjaga jarak dari teman wanitanya. Tidak apa-apa, lakukan saja. Melihat keraguan Jensen, Veronica tiba-tiba tersenyum, dan jangan lupa, di pabrik terakhir yang ditinggalkan sebelumnya, kamu menyembuhkan bekas luka di pahaku. Berbicara tentang masalah ini, wajahnya diam-diam memerah. Saat itu betapa memalukannya dia memegang pedang untuk membunuh musuh. Alhasil Jensen membantunya membunuh para pembunuh itu. Jensen ragu-ragu sejenak dan akhirnya dia mengangguk. Yang lainnya mengerti situasinya dan pergi meninggalkan beberapa wanita sebagai tembok manusia untuk melindungi Veronica.
Jensen jongkok dan dengan hati-hati membuka celana pendek Veronica. Itu memang jauh di dalam, ular itu sangat nakal. Kemudian ketika dia melihat renda hitam Veronica, jantungnya berdegup kencang. Harus dikatakan Veronica memang cantik, kecantikannya berbeda dengan Elena. Dia berasal dari keluarga yang hebat, penampilannya seperti wanita cantik zaman kini. Jika dibuat persamaan, dia seperti artis besar. Untungnya ketika Jensen menyembuhkan orang, kebanyakan dari mereka dapat menutupi perasaan mereka. Ketika Jensen menyentuh kakinya, jantung Veronica berdegup kencang lalu dia menatap pria itu dengan saksama. Pria ini dan keluarga Woodley memiliki kebencian yang tidak dapat diselesaikan. Terutama ketika kakak tertuanya kalah dari Jensen, keluarga Woodley semakin terluka oleh Jensen. Jensen adalah musuh abadi keluarga Woodley. Sebagai anak-anak keluarga Woodley, dia seharusnya melawan Jensen. Tetapi Jensen sangat hebat, jadi dia tidak mampu untuk melawannya. Apalagi Jensen sudah menyelamatkannya 2 kali. Selesai. Saat ini Jensen berbicara pelan. Kali ini ada banyak obat yang sudah dia siapkan, tentu saja racun ular itu tidak sulit untuk dia obati. Terima kasih. Veronica merasa sedikit sedih, mungkin sentuhan Jensen sebelumnya membuatnya enggan kehilangan dirinya. Bukankah kamu dari keluarga Woodley? Apa yang kamu lakukan di sini? Jensen bertanya. Veronica merasa sulit untuk mengatakannya dan akhirnya menjelaskan, aku datang untuk menemukan tempat produksi keluargaku, aku dengar keluarga Woodley bekerja sama dengan kekuatan besar untuk menghasilkan benda itu lagi, jadi aku ingin menghancurkannya. Kamu tidak tahu tentang masalah ini? Jensen terkejut. Veronica menggelengkan kepalanya. Keluarga Woodley tidak mengatakan masalah ini kepadaku dan aku menemukan kalau ada seseorang yang memaksa keluarga Woodley untuk melakukan hal-hal ini di belakang keluarga Woodley. Masalah ini sangat rumit. Pandangan Jensen tentang Veronica agak berubah. Gadis ini berbeda dari orang-orang di keluarga Woodley. Dan mengenai orang-orang di belakang keluarga Woodley, kakek Carson juga mengatakan 1 atau 2 hal. Meskipun dia tidak tahu siapa itu, tapi asal-usulnya pasti tidaklah sederhana. Apa kamu tahu keluarga Woodley bekerja sama dengan siapa? Jensen bertanya. Aku tidak tahu, aku hanya tahu kalau mereka adalah orang-orang dari dunia Jianghu dan orang-orang ini diundang oleh orang-orang di belakang layar. Veronica menjelaskan, selain itu ada orang yang menemukan benda yang ditinggalkan oleh biarawan terkenal di lembah cacing. Itu menarik banyak orang dari dunia Jianghu untuk datang. Aku hanya mengambil kesempatan ini untuk mendekati tempat produksi itu. Jensen tersenyum, kali ini tujuanmu dan aku sama. Aku juga datang ke sini untuk menghancurkan tempat produksi itu. Aku akan ikut membantu. Mata Veronica berbinar, lalu dia berterima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Ini adalah tugasku. Selain itu sebagai dokter aku tidak bisa melihat hal-hal berbahaya ini menyebar di antara masyarakat. Jensen menggelengkan kepalanya. Keduanya berbicara sejenak dan melanjutkan perjalanan mereka. Tentu saja Veronica bisa menemukan di mana tempat produksi berada dan lebih tahu jalan daripada Jensen dan semua orang yang mengikutinya siap untuk menghancurkan tempat itu dengan bahan peledak. Gadis ini cukup bermoral. Sayang sekali dia anggota keluarga Woodley. Oh ya, kita akan mendapat bantuan nanti. Setelah berjalan selama setengah jam, Veronica menoleh ke Jensen dan berkata, tapi mereka tidak tahu tempat produksinya. Mereka datang untuk sesuatu yang ditinggalkan oleh biarawan terkenal itu. Benda ini sudah menyebar di dunia Jianghu. Tidak lama kemudian di sebuah tanah kosong, sekelompok orang muncul di sana. Ada 5 orang, semuanya mengenakan jas yang tidak cocok dengan lingkungan sekitarnya. Tetapi kelima orang ini, meskipun bersembunyi dengan sangat baik, tetapi sedikit banyak mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Tuan Matthew, kalian sudah datang. Veronica berjalan menghampiri mereka dengan gembira. Nona Veronica, aku sudah lama menunggumu. Seorang pria parubaya itu tersenyum kecil dan berjabat tangan dengan Veronica. Saat itu sekelompok orang lain datang dengan perlengkapan lengkap, granat AK dan semuanya berbadan kekar. Seorang pemuda yang berjalan di depan tertawa, Nona Veronica, maaf aku terlambat, aku baru saja bertemu seekor macan dan memburu macan itu. Pemuda ini cukup tinggi, namun wajahnya agak pucat. Tuan muda Blake datang. Veronica menyapanya sambil tersenyum dan memperkenalkannya kepada Jensen, Blake Shelton, dari keluarga Shelton di ibu kota.
Keluarganya membuat barang kering dan 40% barang kering di Huaxia ada berasal dari keluarga mereka. Jensen mengangguk dan memandang orang-orang di sekitar Blake, kelihatannya mereka adalah tentara bayaran. Latar belakang Blake ini pasti tidak sederhana. Tak disangka dia mengundang orang-orang ini, bahkan mereka membawa banyak senjata berat. Nona Veronica, siapa dia? Blake Shelton menyipitkan mata ke arah Jensen, terutama karena ada banyak orang di samping Veronica, tetapi dia memperkenalkan dirinya ke pemuda itu membuatnya tidak senang. Apa dia saingannya? Tapi apa pemuda ini pantas mendapatkannya? Apa keluarga Blake Shelton memiliki bisnis yang besar sampai bisa menyewa tentara bayaran? Hehe, seorang teman. Veronica tidak memperkenalkan Jensen, tetapi memandang pria paruh baya itu dan berkata, ini Tuan Matthew, presdir dari grup makanan Zoe. Dia juga pemimpin Sekte 81, sekte Gunung Hitam di dunia Jianghu.